I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahniar. Kembali lagi pada kesempatan kali ini. Ini merupakan tugas hari ke-8, yaitu pada Selasa 30 Mei 2023. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peserta laksar akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang berakhlak, di mana saya dibimbing oleh mentor saya, yaitu Bapak Madani, dan coach saya adalah Bapak Azhari. Ini sekilas profil saya sebagai peserta CPNS 2023. Latar belakang rancangan aktualisasi. Kita adalah tenaga kesehatan yang bertugas di pemerintahan. Kita harus melayani masyarakat atau pasien yang datang ke rumah sakit dengan secara prima, dengan keahlian, kompetensi kita yang ada secara profesional. Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, di mana kita melayani pasien, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting di rumah sakit dengan harapan memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Gema cermat adalah salah satu bagian pelayanan farmasi klinis berupa penyampaian informasi obat dalam bentuk sosialisasi baik secara digital atau elektronik maupun langsung kepada pasien yang menerima terapi obat di rumah sakit. Informasi yang diberikan akan mempengaruhi efektivitas obat yang diterima pasien jika pasien bisa menerapkannya dengan benar. Visi Rumah Sakit Tengku Abdullah Syafi'i Berenun adalah sebagai rumah sakit umum terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat Berenun khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pidi pada umumnya. Misi Rumah Sakit Tengku Abdullah Syafi'i yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara prima, bermutu, serta terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Berikut bisa dilihat struktur organisasi rumah sakit dan juga bisa dilihat struktur organisasi instalasi farmasi Rumah Sakit Tengku Abdullah Syafi'i seperti yang terlihat pada gambar. Peran apoteker sangatlah penting di mana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama ini di rumah sakit hanya sebatas penyerahan obat saja dan pasien hanya duduk menunggu antrian panggilan pengobatan tanpa mendapatkan edukasi atau informasi obat tentang obat yang akan diminum. Kemudian, belum adanya metode yang digunakan di rumah sakit pada pasien yang berobat, sehingga terapi obat yang diinginkan tidak tercapai secara maksimal. Kemudian, akan memicu terjadinya drug-related problem, di mana diantaranya terjadi resistensi obat, seperti pada penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau tidak benar, meningkatnya risiko terjadi komplikasi penyakit akibat penggunaan tidak rutin pada pasien kronis, terjadinya kerusakan obat akibat penyemanan yang tidak stabil sehingga efektivitas obat menurun. Berdasarkan uraian tentang pentingnya pelayanan kefarmasian tersebut di atas, didapat 3 analis isu, yaitu tentang peran apoteker dalam gema cermat, belum optimalnya apoteker dalam teknik dispensing, dan pengontrolan troli emergensi. Teknik analisis isu yang dilakukan adalah teknik USG. Ini bisa dilihat penyebab dan dampaknya. Berdasarkan hasil analisis dengan metode USG dari 3 isu tersebut, terlihat bahwa peran apoteker atau tenaga kefarmasian dalam program gema cermat pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Tengku Abdullah Syafi'i masih belum optimal. Memiliki skor tertinggi dengan total 14 poin, seperti uraian berikut. Dampak yang terjadi sangatlah berisiko seperti yang terlihat pada rincian tersebut di atas. Analisis faktor penyebab dari isu atau core isu apabila tidak diselesaikan, namun dapat menggunakan tapisan fishbone seperti yang terlihat pada gambar. Dikarenakan belum optimal peran apoteker
atau tenaga kefarmasian dalam program Germas atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Tunku Abdullah Syafi'i Berenun, maka gagasan kreatif dari peserta laksar CPNS 2023 yaitu seperti yang terlihat pada matrik gagasan rancangan aktualisasi pada tabel. Dari mulai tahapan kegiatan sampai output yang didapatkan. Jadwal rancangan pun bisa dilihat seperti pada tabel yang terlampir. Mudah-mudahan rancangan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi rumah sakit dan dapat berdampak positif bagi masyarakat sehingga penggunaan obatnya bisa dilakukan dengan benar dan tepat sehingga dapat menyelamatkan keselamatan pasien. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.